Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul You Are My Hero. Drama ini diadaptasi dari sebuah novel yang memiliki judul sama karangan Mu Qingyu. Drama berjumlah 40 episode ini menceritakan tentang kisah cinta Mika yang diperankan oleh Sen Drama, seorang dokter residen bedah syaraf baru di sebuah rumah sakit besar dengan seorang kapten SWAT bernama Xin Qile. SWAT atau Special Weapons and Tactics ini merupakan sebuah unit tim khusus terlatih dari Departemen Kepolisian yang bertugas untuk menangani situasi sulit atau berbahaya dengan kemampuan melebihi unit polisi konvensional. Pertemuan mereka bermula sejak 2 tahun sebelumnya terjadi insiden perampokan bersenjata di sebuah toko emas. Seng Qile yang merupakan kapten dari tim penyelamatan berusaha untuk menyelamatkan warga lokal yang menjadi sandera para perampok. Salah satu sandera mereka adalah Mika ini. Perampok ini meletakkan genosida di tangan Mika dan genosida tersebut dapat meledak jika Mika melepaskannya. Dengan kecerdasan dan ketanggapannya, Seng Qile ini mampu melepaskan Mika dari perampok tersebut, namun Mika tetap takut genosida yang dipegangnya akan meledak. Seng Qile berusaha untuk menenangkan Mika dan memberikan instruksi kepada Mika jika memang Mika ingin selamat. Seng Qile menuntun Mika menuju ke tanah lapang dan mulai melepaskan genosida yang ada di tangan Mika. Mika mengikuti semua instruksi Seng Qile dan genosida di tangannya pun mulai beralih ke tangan Seng Qile. Selanjutnya, Seng Qile ini memanggil anggota timnya untuk mengamankan Mika. Para timnya pun membawa Mika menjauh dari tempat anti bom yang telah disiapkan oleh tim SWAT ini. Seng Qile menoleh untuk memastikan apakah Mika sudah diamankan, dan setelah merasa semua aman, Seng Qile mulai meledakkan genosida tersebut. Pertemuan tersebut sangat mengesankan bagi Mika dan tidak pernah terlupakan. 2 tahun kemudian, pertemuan demi pertemuan membuat Seng Qile dan Mika ini menjadi semakin dekat, namun Mika belum mengetahui bahwa Kapten Sing yang ditemuinya saat ini adalah sang penyelamat yang sangat dikaguminya. Salah satu awal mula pertemuan mereka kembali adalah pas scene ini. Jadi Mika yang tergabung sebagai sukarelawan dalam pelatihan penyelamatan bencana alam yang diadakan oleh rumah sakitnya ini bertemu dengan Seng Qile yang merupakan instruktur pelatihan tersebut. Dalam beberapa momen, Seng Qile ini beberapa kali membantu Mika, bahkan pada momen ini jadi pas mereka keluar, mereka bertemu dengan sebuah tragedi kecelakaan truk. Mereka berdua berusaha untuk menyelamatkan pengemudi truk tersebut yang terjebak di dalam truknya itu. Dan di sini Seng Qile yang mengetahui bahwa Mika ini takut ketinggian berusaha untuk menenangkan Mika agar bisa naik ke atas truk dan melihat kondisi pasien. Bahkan di sini Seng Qile sampai terluka di bagian kepalanya saat akan membantu Mika. Suatu hari terjadi sebuah gempa bumi yang cukup dahsyat mengguncang suatu daerah. Seng Qile bersama dengan tim SWAT yang lain tergabung sebagai tim penyelamat dan mengeksekusi korban yang tertimbun reruntuhan, sedangkan Mika sebagai tim pentis juga berada di sana. Jadi mereka berdua, Seng Qile dan Mika ini kembali bertemu dan mereka bersama-sama untuk menyelamatkan para korban gempa. Seng Qile yang sudah melakukan penyelamatan berhari-hari tanpa istirahat terlihat telah kelelahan, dan teman-temannya juga notice kalau dia sedang tidak baik-baik saja, tapi dia mengatakan kalau semuanya baik-baik aja dan dia itu nggak apa-apa. Seng Qile dan timnya ini sudah mulai berhasil menyelamatkan target yang ingin mereka selamatkan. Pas perjalanan keluar, pasien ini mengatakan temannya masih ada di dalam. Jadi Seng Qile dan temannya pun kembali masuk untuk mengecek keadaan si teman pasien ini. Setelah ditemukan, salah satu tim penyelamat meminta Mika untuk turun dan mengecek keadaannya. Pasien kedua ini pun berhasil diselamatkan dan keluar dari reruntuhan tersebut. Namun tiba-tiba terjadi gempa susulan di saat Mika dan Seng Qile ini masih ada di dalam. Di awalnya Mika, Seng Qile, timnya dan pasien ini udah on the way untuk keluar. Di tengah jalan ada barang Mika yang ketinggalan sehingga dia kembali masuk dan ditemani oleh Seng Qile. Makanya pas ada gempa susulan ini mereka hanya terjebak berdua di dalam reruntuhan tersebut. Seng Qile dan Mika pun berusaha untuk mencari jalan keluar karena jalan yang seharusnya menjadi tempat mereka keluar ini sudah tertutupi bebatuan akibat gempa susulan yang baru saja terjadi. Para tim penyelamat juga mencari keberadaan mereka berdua dengan terus memanggil nama mereka, namun tidak ada tanda-tanda di mana mereka berada. Keadaan Seng Qile juga mulai melemah. Dia mengalami demam, mungkin akibat kecapean juga karena berhari-hari dia ini tidak istirahat dengan baik. Selain itu, karena mereka berada di tempat yang mulai tertutup oleh bebatuan, oksigen yang mereka hirup semakin minim yang menyebabkan mereka kesulitan untuk bernafas.
Melihat kondisi Sengkile, Mika ini sangat khawatir dan langsung memberikan oksigen untuk Sengkile. Sengkile enggan untuk menerima oksigen tersebut dan mengalihkannya kepada Mika. Mika menolak karena kalau dilihat dari keadaannya, Sengkile yang lebih membutuhkan oksigen tersebut. Mika pun menyerah dan akhirnya menggunakan oksigen yang diberikan oleh Sengkile. Oksigen tersebut mulai menipis dan dengan suara lirih Sengkile mengucapkan beberapa kata untuk Mika dan suara Sengkile ini mulai terdengar lirih dan terbata-bata. Mika memberontak dan ingin memberikan oksigen tersebut kepada Sengkile, namun Sengkile ini tidak mengizinkannya. Beberapa saat kemudian Sengkile ini kehilangan kesadarannya dan Mika memberikan oksigen tersebut kepada Sengkile, namun percuma karena oksigen tersebut telah habis. Mika merasa frustasi karena tidak tahu dia harus berbuat apa untuk bisa menyelamatkan Sengkile. Nah, setelah kejadian gempa teratasi, muncul masalah lain. Jadi Sengkile yang akan mengikuti sebuah kompetisi ini mengalami masalah dengan penglihatannya. Jadi Sengkile ini merupakan salah satu kebanggaan di institusinya. Dia ini merupakan kapten termuda dalam sejarah. Dia memiliki insting yang sangat baik dan kemampuan analisa yang tepat, sehingga dengan kemampuannya tersebut dia beberapa kali mewakili instansinya untuk mengikuti sebuah kompetisi. Nah, suatu hari pas latihan dia merasa penglihatannya ini tidak seperti biasanya. Dia merasa tidak jelas saat melihat sesuatu dan seperti merasa sakit di kepalanya. Saat sedang bertugas pun dia juga mengalami hal yang serupa. Awalnya dia mengira itu hal yang biasa, namun semakin lama gejalanya semakin terasa dan untuk memastikannya dia melakukan pelatihan menembak untuk melatih kefokusan penglihatannya, namun dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan penglihatannya. Sengkile pun memutuskan untuk memeriksakan kondisinya kepada dokter. Dia mendatangi dokter mata dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan matanya dan semuanya itu normal. Dokter tersebut menduga mungkin masalah yang dialaminya tersebut adalah karena masalah pada otaknya dan menyarankan agar Sengkile ini melakukan pemeriksaan pada otaknya. Sengkile mengikuti saran dokter tersebut dan melakukan pemeriksaan pada otaknya, dan hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa pada otak Sengkile terdapat adenoma pituitari atau adenoma hipofisis yang merupakan tumor jinak pada kelenjar pituitari lobus anterior. Tumor tersebut sudah berkembang cukup besar dan akan terus membesar jika tidak segera ditangani. Bahkan saat ini keberadaan tumor tersebut telah mempengaruhi organ optik dari Sengkile, sehingga tidak menutup kemungkinan jika tumor tersebut terus membesar akan mengganggu organ Sengkile yang lain. Pengobatan yang disarankan oleh dokter adalah kraniotomi, yaitu sebuah prosedur pembedahan dengan membuat lubang pada tulang tengkorak. Sengkile ini sangat overthinking dengan apa yang akan dihadapinya, terutama dengan efek samping pasca kraniotomi yang menjadi alternatif kesembuhannya tersebut. Awalnya dia merahasiakan hal tersebut dari orang-orang terdekatnya, bahkan dari kekasihnya Mika. Setelah berpikir panjang dan mulai menerima semuanya, Sengkile pun mulai memberitahu Mika dan pimpinannya di instansi tempat dia bekerja. Rekan Sengkile pun juga sudah mengetahui terkait kondisi Sengkile. Sengkile mendapatkan banyak support dari orang-orang terdekatnya. Kakaknya yang sedang bertugas di luar negeri juga langsung kembali saat mengetahui kondisi dari Sengkile. Mika juga sangat sedih membayangkan Sengkile yang akan menjalani kraniotomi. Dia memikirkan berbagai hal buruk yang akan terjadi jika operasi gagal, bahkan efek samping pasca operasi. Nah, hari H operasi pun tiba. Sengkile dioperasi oleh salah satu dokter bedah terbaik yang juga merupakan mantan kakaknya Sengkile ini. Nah, semua orang ini cemas, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan Mika bersama dengan kakak Sengkile menunggunya di ruang tunggu keluarga, sedangkan rekan-rekan Sengkile ini tidak fokus saat melakukan latihan karena tahu hari itu adalah hari Sengkile akan menjalani kraniotomi. Bahkan teman Sengkile yang lain juga sampai membatalkan kepergiannya ke luar negeri demi Sengkile ini. Pokoknya Sengkile ini dikelilingi oleh orang-orang yang sangat menyayangi dia. Nah, operasi Sengkile ini berlangsung sangat lama, bahkan melebihi perkiraan hingga membuat Mika dan kakaknya ini sangat khawatir. Mika sampai berinisiatif untuk masuk ke dalam ruang operasi. Namun saat Mika beranjak, status operasi Sengkile ini sudah selesai. Mika bersama kakak Sengkile langsung bergegas menuju ruang ICU tempat Sengkile dirawat. Setelah masalah gempa dan tumor di otak Sengkile ini teratasi, mulai muncul masalah baru. Jadi sekelompok penjahat ini menyandera warga lokal yang merupakan penumpang bis. Para sandera ini dimanfaatkan sebagai tameng hidup oleh para penjahat tersebut dan membuat tim SWAT kesulitan untuk melakukan penembakan. Mereka mulai membawa para sandera keluar mobil dan saat tiba di
di mobil SUV, salah satu penjahat langsung memaksa seorang pria yang bawa anak untuk masuk ke dalam mobil tersebut. Orang itu berusaha melawan sehingga membuat suasana jadi ribut, dan karena kejamnya penjahat tersebut membuat Kyle tidak tahan, Kyle yang tadi sempat mencuri pisau medis secara diam-diam menggunakannya untuk melepaskan ikatan di tangannya dan menggunakan senjata si penjahat di belakangnya untuk menembak si penjahat yang satunya. Tim SWAT pun akhirnya bisa beraksi dan mulai melakukan penembakan. Namun di sisi lain, orang yang menyandera Mika membawa Mika kembali ke dalam bis dan Kyle langsung mengejarnya. Saat akan menyelamatkan Mika, penjahat menodongkan pisau dan Kyle langsung menghadangnya hingga dada Kyle ini yang terkena pisau. Luka Kyle cukup parah dan dalam. Mika yang sangat panik dan khawatir berusaha untuk tetap tenang dan berpikir logis untuk mendiagnosa luka dari Kyle ini. Dengan tangan agak gemetaran, dia mengambil garam fisiologis, jarum dan selang infus sembari berusaha meyakinkan dirinya sendiri kalau dia pasti bisa melakukannya. Tetapi sebenarnya dia masih agak ragu dan takut saat dia harus menusukkan jarum besar itu ke dada Kyle. Menyadari hal tersebut, Kyle dengan lemah berusaha menyemangatinya hingga akhirnya Mika memberanikan dirinya untuk menusukkan jarum tersebut ke dada Kyle. Namun saat luka Kyle ini benar-benar parah, pertolongan Mika hanya membuatnya bernafas sejenak dan tiba-tiba dia pingsan kembali dan membuat Mika berjerit panik. Kyle langsung dibawa ambulans menuju rumah sakit dan di dalam perjalanan Mika terus menangis dengan cemas mengomeli Sing Kyle karena dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan pisau tersebut demi melindungi Mika. Mika kemudian melepaskan cincin lamarannya dari Sing Kyle dari rantai kalungnya lalu memakainya di jari manisnya sembari memohon pada Sing Kyle agar segera siuman dan sembuh karena dia sudah berjanji untuk menikah dengan Mika. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.